kepada kita. Allah abadikan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, sungguh telah diutus kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, seorang rasul dari jenis kalian sendiri, min anfusikum azizun alaihi ma anittum, rasul yang apabila umatnya menderita, rasulnya ikut menderita. Ibadallah, rasul yang apabila umatnya terbebani, rasulnya ikut terbebani. Rasul yang kayak bagaimana? Rasul yang memiliki sifat ulas asih kepada umatnya, yaitu Rasul Raufur Rahim, Rasul yang memiliki ulas asih kasih sayang kepada umatnya. Alhamdulillah, ini luar biasa ibadallah. Cintanya Nabi kepada kita nggak diragukan, nggak diragukan. Ketika Nabi SAW menghadapkan sakaratul maut, yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan istrinya, yang diingat kita nih, ummati, ummati, ummati. Ketika sakaratul, ketika di surga Nabi melihat, Nabi masih memikirkan kita. Bahkan diceritakan bahwasanya ditanya, ya Muhammad, apakah engkau tidak suka dengan surga? Tidak ya Allah, tidak ya Rabb. Terus apa yang kau pikirkan? Bagaimana aku bisa masuk surga, umatku belum jelas masuk surga ini. Bu, Nabi udah masuk surga, nggak tenang kalau umatnya belum masuk surga. Betul? Ini Nabi Muhammad. Sekarang beda, zaman sekarang pejabat udah masuk anggota dewan, lupa sama rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nabi Muhammad lihat ibadallah masuk surga, dia kepikiran umatnya. Bagaimana ummati, ummati? Yang dipikirkan adalah kita. Yang diharapkan nanti syafaatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita pengen masuk surga lewat amal ibadah kita susah. Sholat kita pas-pasan, betul. Puasa kita pas-pasan. Zakat kita mungkin kurang. Apa yang kita harapkan masuk surga? Mengharapkan amal soleh kita jauh. Yang kita harapkan hanya dua, rahmatnya Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan, rahmat Allah. Jangan mimpi kita bisa dapat rahmat Allah kalau kita jauh dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan dalam kitab Burdahnya bahwasanya ialah nanti sang kekasih kita yang diharapkan syafaatnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwati muqtaham. Itu Imam Busiri mengatakan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah sang habib kekasih yang nanti diharapkan, yaitu syafaatnya nanti di hari yang penuh kedahsyatan, yaitu hari kiamat. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada kita dapatkan manisnya hidup kecuali ada cinta di dalam hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini modal kita cinta, modal kita cinta, yang dimana Allah katakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah ya Muhammad kepada engkau punya umat, jika kalian mencintai Allah, jika kita ngaku cinta Allah, apa kata Allah? Fattabi'un, ikutilah aku, ikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni. Al-Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsirnya Shofwatut Tafasir, Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shofwatut Tafasir mentafsirkan ini ayat yang dimaksud ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan
Apa yang dimaksud dengan ikuti Nabi Muhammad? Mengagungkan, memuliakan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan, memuliakan siapa-siapa yang dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ngaku cinta Nabi, tapi kita hinakan orang yang dimuliakan Nabi. Omong kosong cinta kita kepada Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Ngaku cinta Nabi, tapi benci sama ulama. Ngaku cinta Nabi, tapi benci sama ahlul bait Nabi Muhammad. Ngaku cinta Nabi, tapi mereka berani menghina ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Ini orang kayak begini jauh dari yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya untuk mendapatkan kita ngaku cinta kepada Allah itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Kita cinta mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Kita cinta, kita muliakan mereka yang dimuliakan oleh yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ saya mau tanya sini orang Purwokerto di sini, jawab yang kompak. Cinta tidak kepada ulama, cinta tidak kepada zuriyah Nabi, cinta tidak kepada habaib. Siap untuk dukung perjuangan ulama yang istiqamah, siap yaitu untuk dukung perjuangan habaib. Takbir. Insyaallah kita mendapatkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sini kita hadir di majelis maulid ini, kita diingatkan bagaimana Pak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nutabbitu bihi fuada. Dan telah kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad kisah-kisah Nabi terdahulu. Allah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Allah ceritakan kisah perjuangan Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Betul. Allah ceritakan kisah perjuangan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Allah ceritakan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Allah ceritakan kisah Nabi Isa dalam Al-Quran. Untuk apa Allah ceritakan Nabi-Nabi terdahulu? Tidak lain dan tidak bukan manu tapi itu ada untuk kami mantapkan kau punya hati ya Muhammad. Ini pertanyaan buat kita Pak Bu. Nabi Muhammad yang hatinya sudah mantap, yang imannya sudah kuat, yang hatinya luar biasa, masih Allah mantapkan dengan Allah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Apalagi kita yang kadang-kadang nggak jelas, surga belum jelas, betul atau tidak? Kadang-kadang STMJ sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Hati kita masih lemah, hati kita masih lemah, hati kita tidak kuat. Apalagi yang kita ceritakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Bu, gunanya maulid seperti itu. Diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menanamkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kita bisa ambil ibrah perjalanan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ada 3 poin yang saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau kita ngaku cinta Nabi Pak Bu, ada 3 poin yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada 3. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita hidup harus dengan landasan iman. Dengan apa? Dengan landasan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman luar biasa. Bagaimana lihat sahabat-sahabat Nabi Pak Bu, ketika Islam masih sedikit, mereka memperjuangkan Islam, mereka korbankan hartanya, mereka korbankan tenaganya, bahkan mereka rela untuk disiksa untuk mempertahankan imannya ibadah Allah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu disiksa, dijemur, dicambuk, tapi yang keluar dari mulut Bilal cuma Allahu Ahad. Allahu Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Tidak ada rasa kesakitan Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir sahabat Nabi, ayahnya disiksa, Ammarnya disiksa, bahkan
ibunda dari Ammar bin Yasir, mati syahid untuk memperjuangkan Nabi Muhammad SAW, mempertahankan imannya. Tapi sahabat, semakin mereka digentek sama orang kafir, semakin kuat keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu iman sangat penting Pak Bu. Kita pertahankan iman kita. Apalagi sekarang luar biasa. Ini zaman akhir zaman, betul atau tidak? Harta kalau nggak diikat dengan iman, harta kita dikeluarkan di jalan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kalau nggak diikat dengan iman, orang pintar banyak tapi sedikit orang benar, betul atau tidak? Ilmunya tidak diikat dengan iman, ilmunya digunakan bukan bela kebenaran tapi membela kebatilan. Ada atau tidak? Jabatan, punya jabatan tinggi tapi jabatannya tidak terikat dengan iman, jabatan tersebut disalahgunakan untuk membela kebatilan, untuk yaitu membungkam kebenaran. Karena kenapa? Mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada iman kita takut. Ini zaman sekarang banyak orang pintar tapi sedikit orang yang benar, betul atau tidak? Banyak Pak, sedikit jadi orang yang benar, sedikit jadi orang benar tapi banyak orang yang pintar. Dia tahu ini halal dibilang haram, dia tahu ini batil dibilang hak, dia tahu hak dibilang batil. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Ini yang itu iman, landasan iman kepada Allah dan Rasulnya. Landasan iman ini sangat penting Pak Bu. Saya pengen kasih contoh bagaimana sih kita iman kita biar kuat. Bagaimana sih kita yaitu iman kita mesti kuat. Kita yakin Bu, ngantuk Bu, tahu tukang parkir nggak Bu? Tahu nggak? Tukang parkir mobilnya banyak, sombong nggak pernah ada? Kagak, betul. Tukang parkir mobilnya banyak, nggak sombong. Kenapa nggak sombong? Karena merasa bukan miliknya. Tukang parkir kita titipin motor kita, dijaga dengan betul. Kalau kita titipin motor, ketika kita ambil tahu-tahu hancur motor kita, kita kira-kira marah sama tukang parkir? Karena kenapa? Nggak bisa menjaga amanat. Iman seperti itu. Harta, ilmu, jabatan nggak boleh sombong dan harus kita jaga, karena ilmu, harta, jabatan adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, landasan iman. Yang kedua, landasan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu landasan Islam. Apa? Landasan Islam. Maksudnya apa landasan Islam? Kita jaga Islam dengan betul. Islam ini diperjuangkan oleh sahabat Nabi. Islam ini diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dengan jatuh bangun dalam perjuangan, kita jaga Islam dengan sungguh-sungguh. Kita jaga Islam dengan kita yaitu membela agama Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena banyak para guru kita, yaitu apa yang bisa kita ambil contoh dari baginda Nabi besar Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita yaitu landasan akhlak. Apa? Landasan akhlak. Karena kenapa? Nabi SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu li'utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya saya ini rahmat, yaitu yang dihadiahkan kepada kalian ini. Apa rahmatnya Nabi? Nabi mengajarkan kita akhlakul karimah. Lihat akhlak Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Akhlak Nabi luar biasa. Nabi mengajarkan kita akhlak yang begitu luar biasa. Maka dari itu kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, kita jaga akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling hormat menghormati, betul atau tidak? Dengan cara kita saling menghargai, dengan cara kita selalu saling mendukung, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya orang Purwokerto, jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Siap bersatu?
siap bersatu, siap bergandengan tangan. Takbir. Kalau kita ikut akhlak Nabi, maka kita jaga persatuan kita. Umat Islam nggak boleh diadu domba. Adapun kita beda organisasi, beda majelis taklim, beda cara dakwah, kita harus hormat menghormati. Betul atau tidak? Kita harus saling harga menghargai. Betul. Kita harus betul-betul yaitu saling kita kompak. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita sama. La ilaha Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita mau diadu domba. Kita saling harga menghargai. Kita saling yaitu betul-betul saling harga menghargai. Gak boleh kita saling menyalahkan. Gak boleh kita merasa paling benar. Kita jaga yaitu Indonesia ini. Kita jaga agama Nabi Muhammad dengan kita bersatu. Karena kenapa? Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah wa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib bagi kalian berjamaah bersatu, maka pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersatu. Apalagi kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Betul atau tidak? Kita jaga akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ada yang mau pecah belah. Karena kenapa? Ahlu sunnah wal jamaah salah satu akidah yang mengajarkan kita tidak gampang saling menyalahkan orang lain. Betul atau tidak? Harus kita jaga ini akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan persatuan. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Wabil khusus Allah yaitu jaga guru kita Maulana Habib Abdullah Bakir Al-Attaf. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk mengajarkan kita, untuk membawa kita kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, beliau minta maaf tak bisa hadir karena beliau ada beberapa tugas dari yaitu guru kita Habib Rizik Syihab. Habib Muhammad kirim salam. Mudah-mudahan insyaallah Habib Rizik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan orang-orang yang menzaliminya. Dihancurkan orang-orang yang memusuhinya. Dan mudah-mudahan insyaallah Habib Rizik Syihab selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk menuntut kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dari Al-Faqir. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu dari undian Maulid Nabi yang pertama dari Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Selanjutnya kami mohonkan kepada Al-Alim Al-Habib Ali Al-Idrus Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dari Jakarta untuk menyampaikan undian Maulid Nabi pada malam hari ini yang kedua. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Al-Alim Al-Habib Abdullah Bakir bin Ahmad Al-Attas
Kita doakan beliau supaya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dalam semua upayanya dalam membimbing kita untuk kita selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para habaib, anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang membawa sir-sir dari Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak lupa para alim ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW yang tidak saya sebutkan nama mereka satu persatu. Jikalau para habaib dan para alim ulama sudah berkumpul di satu tempat, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan kepada kita bersama. Amin ya Rabbal. Dan juga salam hormat saya sampaikan kepada jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak berpanjang lebar karena waktu yang sudah cukup larut. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa satu hikmah pada kesempatan kali ini. Ada seorang ulama namanya Abul Fattah Abul Ghuddah, seorang ulama Abul Fattah Abul Ghuddah, seorang ulama Syria. Beliau sedang berkunjung ke India, bertemu dengan ulama India. Saat berkunjung dengan ulama India, ditanya oleh ulama India, apa penyebab kenapa Khalid ibn Walid meninggal di pembaringan, padahal Khalid ibn Walid ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul Fattah Abul Ghuddah tidak bisa menjawabnya, maka si ulama India ini menjawab, dikarenakan sebutan Nabi Muhammad SAW kepada kepada Khalid ibn Walid disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak rela kalau sampai pedangnya Allah Subhanahu wa taala patah sehingga Khalid bin Walid meninggal di pembaringan, bukan di medan perang. Itu bentuk daripada kemuliaan Allah menjaga Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Muhammad memberi julukan kepada seorang sahabatnya, Allah menjaga julukan tersebut. Maka saudara, kalau kita umat Islam menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua hal kehidupan kita, maka Allah akan muliakan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu wahai Rasulullah, atas anugerah Allah dan rahmat Allah maka hendaknya mereka bergembira. Maka mana rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk rahmat semesta alam. Dalam satu ungkapan yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, dikatakan bahwa kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu membawa pengaruh. Dikatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini mukhaffifan bisururi bi ahmada fama dhannu bi abdilladzi kana fi umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Dikatakan oleh seorang ulama dalam sebuah bait syair, dikatakan bahwa Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW yang dilaknat oleh Allah dengan ayat Al-Quran, tabat yadahu Abi Lahab, bahwa celaka Abu Lahab. Tapi Abu Lahab pernah bergembira sekali karena kelahiran Nabi Muhammad, karena kelahiran keponakannya, bukan karena lahir Nabi Muhammad, karena kelahiran keponakannya Abu Lahab bergembira. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana kalau orang Islam sejak lahir sudah Islam sampai meninggal dunia Muslim, kemudian dia bergembira di setiap saat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka kegembiraan kita itu akan membawa dampak yang besar, akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya orang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Habib Idrus, satu-satunya hamba Allah yang paling peduli kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya kita jadikan qudwah, kita jadikan teladan untuk di setiap sisi kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja, saya tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan
tidaklah bangun kita dari tempat ini melainkan Allah mengampuni dosa kita. Dosa kedua ibu bapak kita, Allah terima hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, dan Allah tetapkan iman Islam kita sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon kepada para kaum muslimin untuk tidak pulang dulu sebelum doa maulid. Baik, untuk acara selanjutnya saudara-saudara kalian, yaitu doa penutup ataupun doa maulid yang akan disampaikan oleh beliau Al-Alim Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Amatos dari Pekalongan. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. الأوصاف المحمدية وهدى توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا فيه محمودا وأن يتب عملي في العمل مقبولا والتوجه التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزتي تحد رحالة الشعب والفيوضات الخاضرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد بعمة رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظي وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بلك صل بشرف الأفخار في كل مواطن من مواطن القرب ومدهر واسم إمدادك في عبادك الساكت وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك
وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحمدك وحمد من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك ما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من أسراد الحبيب وآذره وآلاه وظهره وهم ببركته وشرفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين المنشورة ومع المستمعين بأنها معمورة معنى وصورة. اشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ورسل الأتم ولاة الحكيم جميع النهار والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه بالمنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالديهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Hati-hati di jalan, selamat pulang. Air mas. Baik, mari kita bersama-sama membacakan maulid yang qasidah yang nantinya akan dilanjutkan aja, yang semoga kunjungan kita di sini bisa menambah mahabbah kita, kesenangan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW.